Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan individu kedua dari rekan kita, yaitu Saudara Andi Suwarto SPDGR, yang hari ini melaksanakan pendampingan individu kedua dalam hal pendidikan guru gerak yang disaksikan langsung oleh pengajar praktik wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah membawa dari zaman yang butuh proses pengetahuan yang masih butuh segala sesuatu untuk menjadi lebih baik, dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada di posisi di keadaan yang baik dan lebih baik lagi untuk diri kita depannya. Kita untuk terus mengamalkannya. Dan selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Anju yang telah berhadir bersama kita selaku pengajar praktik dari PGP. Semoga kiranya nanti kegiatan ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian izin pada Bapak Kepala Sekolah antara bergabung bersama kita. Kemudian kegiatan ini berlangsung seperti kegiatan lokakarya atau seminar yang dilakukan oleh Andi Suwarto. Baik, kita akan lanjut kepada kegiatan yaitu mencari tertib, belum lagi jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Sungguh indah bunga asoka, merah kuntumnya lagi merekah. Dengan bismillah acara dibuka, moga kita mendapat syafaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kita ucapkan kepada seluruh audiens yang telah berhadir dalam kegiatan ini. Semoga kiranya kita mendapatkan ilmu baik nantinya. Semua amin. Seperti acara pendampingan kedua ini, yaitu pertama adalah pembukaan oleh protokol yang langsung saya bawakan. Kemudian yang berikutnya adalah doa pembuka yang akan dibawakan oleh saudara kita Bapak Rahmat Nebita. Kepada Bapak Rahmat, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kita masuk yaitu kata sambutan oleh kepala sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Agus Hadidinan kepada Bapak waktu dan tempat. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi yang saya hormati Pak Uju yang hadir di sekolah tentang melaksanakan tugas pada hari ini, juga pada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Adapun kegiatan ini merupakan suatu tuntutan buat kita semua, ya. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum sempat menyusul untuk bisa menjadi guru penggerak yang terdaftar, maka kita juga masih mempunyai kesempatan untuk menjadi guru penggerak di mana saja di sekolah yang kita cintai. Jadi guru penggerak bukan saja harus terdaftar, tapi melainkan adalah bagaimana kita bergerak memperbaiki semua potensi yang kita miliki, semua aset yang kita miliki di sekolah, baik aset lingkungan, aset peserta didik maupun aset kawan-kawan yang akan menunjang status kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan ke depan sudah ada daftar satu orang, Pak Ferry, untuk akan yang berikutnya, dan kita sekolah, saya pribadi sangat mendukung jika masih ada yang berdiri daftar tunggu secepat mungkin. Tentu saja yang saya katakan tidak boleh meninggalkan tugas wajib sebagai guru. Artinya apa? Kalau tidak siap membagi waktu untuk kegiatan yang memang meminta waktu ini, saya sarankan untuk tidak usah masuk ke dalam, karena tuntutannya sangat banyak, ya. Terutama nih kita sudah berkeluarga, jangan keluarga menjadi nomor sekian akibat kita mengejar karir. Karir penting, tapi keluarga tetaplah nomor satu. Itu intinya. Tapi kalau bisa membagi waktu, dan bagi yang punya istri, ya, diizinkan, diberi peluang, yang punya suami diberi peluang, kalau makan jadi baik. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kegiatan hari ini apa yang akan kita lihat, akan kita dapatkan dan kita capai untuk kegiatan seperti ini. Demikian saja, mudah-mudahan ini menjadi hal berguna dan menjadi salah satu aset buat kita bersama memperbaiki diri dalam rangka memperkokoh kurikulum Merdeka Belajar melalui kegiatan guru penggerak. Demikian saja, saya beri selamat menjalankan, menikmati beraktivitas bersama dengan guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu kata sambutan dan arahan dari pengajar praktik, yakni Bapak Anju Nomor Persudungan SPDD KRNPD yang telah tergabung bersama kita untuk menyampaikan paparan dari proses kegiatan ini. Kepada Bapak Anju, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang terhormat, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Mandal, Bapak Dr. Agus Hadidinan yang saya hormati, beserta seluruh wakil kepala sekolah, majelis guru, tata usaha, staf yang saya hormati. Bapak Ibu, kehadiran saya pada hari ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai pengajar praktek dari Bapak Adi Suparjo SPDDR, yang ini adalah hari terakhir pendampingan individu yang
dijadwalkan oleh BDB Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dan saya pertama-tama juga, kita nggak usah tegang-tegang Bapak Ibu ya, kita santai tapi serius ya, izin pakai cek karena saya lihat terlalu serius dan tegang karena juga memang pendidikan guru penggerak itu memang salah satu program unggulan dari Kemendikbudristek. Kebetulan Prof. Nunung itu dosen saya waktu S2 Dirjen GTK. Memang dalam diskusi kami memang sekolah penggerak, guru penggerak ini memang diharapkan menjadi satu garda terdepan dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu kelipatannya sekarang sudah banyak dan mestinya beban moral juga tinggi, walaupun beban sebenarnya guru penggerak itu tidak ada secara materi tidak banyak mendapatkan gitu. Hanya salah satu yang menjadi daya tawarnya adalah menjadi kepala sekolah dan pengawas. Tetapi lebih dari itu sebenarnya malah menjadi tanggung jawab moral untuk menjadi seorang guru yang kadang-kadang ekspektasinya terlalu berlebihan. Tapi saya yakin Pak Andi Suparjo dengan rekam jejaknya, dengan perannya sebagai wakil kurikulum di SMK ini, saya optimis Pak Andi Suparjo bisa menerapkan semua pengetahuan, ilmu, pengalaman selama pendidikan guru penggerak. Dan juga menurut saya juga pendidikan guru penggerak ini sama miripnya dengan pendidikan strata 1, S2, bahkan S3. Makanya disebut pendidikan, bukan pelatihan. Karena pelatihan itu konsepnya beda dengan pendidikan. Ini menurut saya satu-satunya yang masih konsepnya pendidikan. Ya, kalau kita biasanya kalau ada pelatihan, diklat, nah itu tidak bisa disamakan dengan pendidikan guru penggerak. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini pendidikan, bukan pelatihan. Jadi bukan soal administrasi aja yang kita kejar, tetapi perubahan mindset, paradigma, cara mengajar, cara memimpin, cara supervisi akademik, nanti itu semua dipelajari, bahkan coaching. Nah, dalam kaitan hal ini kita akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Apakah nanti visi dari SMK 2 Mandau yang sudah saat ini itu sudah sesuai dengan tahapan kita diskusi nanti. Tetapi kalau nanti itu akan menjadi wewenang dan otoritas dari kepala sekolah. Apakah rekomendasi, saran dari diskusi kita nanti bisa ditindaklanjuti. Tetapi lebih dari itu sebenarnya ada yang menjadi tanggung jawab Pak Andi, yaitu prakarsa perubahannya. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Andi, bagaimana prakarsa perubahan pribadi Pak Andi itu bisa mendukung visi sekolah. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Andi itu bisa membantu kepala sekolah, bahkan membantu rekan sejawat untuk sama-sama maju. Karena tanpa kolaborasi, transformasi pendidikan itu sulit Bapak Ibu. Bukan Pak Andi saja yang maju, tetapi semua guru tergerak terlibat. Guru penggerak hanya sebagai katalisatornya saja, sebagai penggeraknya saja, tetapi bukan yang maju sendirian. Nanti bisa Bapak Ibu Pak Andi nanti kalau sudah. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada kepala sekolah, semua majelis guru yang sudah menyiapkan sedemikian rupa. Saya percaya ini butuh koordinasi, butuh izin, butuh komunikasi yang ekstra dan intensif sehingga hari ini bisa tercapai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari Bapak Ibu kita laksanakan diskusi kita ini mengenai visi dan prakarsa perubahan dengan interaktif, dengan terbuka dan penuh demokratis. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Anju selaku pengajar praktik dari Provinsi Riau. Kita lanjut berikutnya yaitu presentasi oleh calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Mandau angkatan 10 wilayah Bengkalis Provinsi Riau yang akan langsung oleh Bapak Andi Suparjo SPD GR BMM. Kepada Bapak Andi Suparjo, Bapak tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Iya, tadi dia bilang moderatornya pakai PMM ya. Iya, PMM sih, semua PMM ya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Iya, apakah Bapak Ibu dalam keadaan sehat hari ini?
melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini adalah pendampingan individu saya yang kedua mengenai tentang diskusi visi dan perakasan perubahan sekolah. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, dan ada satu teman kita Bapak Penirawan itu nanti CGP Angkatan 11, nanti dia akan menyusul dan sekarang lagi disusun timnya. Nah Bapak Ibu, di pendampingan individu yang kedua ini ada perbedaan yang akan kita lakukan. Sebelumnya yang pertama sudah saya lakukan dengan pengadaan praktik, yang kedua ini mengenai tentang pengembangan visi dan perakasan perubahan. Seperti apa visi itu, seperti apa perakasan perubahan akan berubah itu, bagaimana caranya, seperti apa membuatnya, nanti kita akan sama-sama membuatnya. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu nanti jika sudah bisa membuat seperti ini, maka nanti pasti Bapak Ibu bisa melaksanakan seperti apa visi pengembangan tujuan Bapak Ibu ke depannya nantinya. Nah, Bapak Ibu, saya perlu jelaskan, saya perkenalkan tim kami dari Angkatan 10, yaitu fasilitatornya itu adalah Ibu Rosa Novita SPD MPD, CGP Angkatan 10 itu saya sendiri, pengajar praktiknya itu Bapak Anju dan Pak Rosa SPD GR. Nah, Pak Anju ini sedang melaksanakan S3 ya Pak ya? S3, jadi Bapak Ibu kebetulan pengajar praktik saya juga S3 untuk menuju ke Universitas Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, agenda hari ini adalah kita mempersiapkan mengenai tentang pengantar tujuan diskusi visi dan misi, merumuskan kalimat rumpang dan visi sekolah, baru mengidentifikasi penilaian disebutkan visi, perakasan perubahan, dan reaksi perakasan perubahan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini semuanya ini sudah dipelajari kalau dia berada di posisi waka dan kajur, ini sudah kita pelajari Bapak Ibu. Dan yang sudah belajar dengan pengawas pembina juga sudah kita pelajari. Cuman ada perbedaannya. Bedanya kalau kita yang belajar dengan pengawas pembina, kita memikirkan satu-satu, baru kita kumpulkan. Kalau ini tidak, nanti ada semacam pembantu untuk kita bagaimana membuat visi tersebut menjadi sebuah visi yang memang berpusat kepada siapa. Nah, kalau di dalam penggerak ini, Bapak Ibu, di sini seluruh pendidikan, seluruh pembelajaran itu nanti semuanya akan berpusat dan bertitik tolak pada murid. Jadi bukan bertitik tolak kepada kepala sekolah, kepada guru tidak, tapi dia kepada murid. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang. Tujuan dari diskusi visi, misi dan perakasan perubahan ini adalah untuk mensosialisasikan. Dan jadi saya sebagai calon guru penggerak itu akan menemukan atau mencapai kesepakatan bersama dari Bapak Ibu untuk visi misi kita sekolah SMK Negeri 2 Mandal ini seperti apa visinya. Bapak Ibu saya jelaskan, visi misi SMK Negeri 2 Mandal ini dari mulai saya diangkat kurikulum tahun 2017, saya dipercayakan kepala sekolah untuk membuat visinya, misinya, tujuannya. Tapi yang membuat itu siapa? Yang membuat itu saya dengan ketua jurusan. Makanya saya tanya Bapak Ibu guru pasti tidak ada yang pernah ikutkan, nggak tahu. Dan visi ini harus diganti setiap 1 tahun sekali. Jadi PR dari pengawas pembina itu juga sama, setiap tahun sekali harus diganti. Akan tetapi, jikalau visi tersebut dirasa memang mumpuni, dirasa bagus, dan di tahun ke depan dirasa dia masih bisa dipakai dan sesuai dengan zamannya atau eranya, maka visinya tidak perlu diganti, tetap seperti itu. Bapak Ibu saya jelaskan, visi SMK Negeri 2 Mandal tahun 2023 bulan Juni semalam dengan Kajur, dengan Waka kami buatlah menjadi ini, yaitu menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dalam menyiapkan lulusan yang berkarakter agamis, berarti dengan berakhlak mulia, baru berjiwa wirausaha, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, profesional di bidangnya, dan peduli terhadap lingkungan sekitar baik nasional maupun regional tahun 2024. Ini visi kita Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah visi kita ini Bapak Ibu perlu kita lakukan revisi atau perubahan, atau kita pakai visi ini aja untuk tahun 2024 ke 2025? Mari Bapak Ibu sama-sama kita diskusikan, apakah visi kita ini perlu kita rubah? Bapak Ibu silakan. Ya. Bukan dulu ya Pak, tapi revisi ya. Iya. Oke Bapak Ibu, nanti
Kita akan bahasnya di Kalimantan 4. Nah, ini misinya Bapak Ibu. Misinya adalah menyiapkan lulusan yang berkarakter agama. Jadi ini merupakan turunan dari misi tadi. Jadi menyiapkan lulusan yang berjiwa wirausaha, baru menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menyiapkan lulusan yang profesional di bidang keahliannya, menyiapkan lulusan yang peduli terhadap lingkungan sekitar baik nasional maupun global. Ini adalah turunan dari misi yang dipakai sebelumnya. Jadi misinya ini. Nah, Bapak Ibu dari 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuai dengan karakter vokasi pembelajaran SMK yaitu BMW, bekerja melanjutkan berusaha. Jadi ini yang kita kejar semalam. Nah, ini tujuan SMK Negeri 2 Mandau. Di sana ada dalam upaya mengambil misi menyiapkan lulusan berkarakter agamis. Sekolah menyusun program terintegrasi dengan model sekolah itu CRM ini berasal dari bahasa Inggris. Jadi di sana ada kompleksitas, baru ada actuality, baru ada reality, baru ada natural itu alami. Nah, tentunya dalam upaya mengejar misi menyiapkan lulusan berjiwa wirausaha, jadi mampu membaca buku peluang, pantang menyerah, berani ulet dan bekerja keras. Tentunya dalam upaya mewujudkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, kita membuat program Smart School dengan konsep one for all, artinya digitalisasi seluruh program yang dilaksanakan sekolah. Alhamdulillah tahun ini kita berhasil untuk ujian semester kita tidak menggunakan paper based test, jadi tidak menggunakan kertas lagi, sudah menggunakan CBT, computer based test. Nah di sini ada Bapak Ibu, jadi digitalisasi. Dan semalam juga kita sudah membentuk komunitas belajar kita. Nah komunitas belajar kita juga arahnya sama ke digitalisasi. Jadi kita akan mengarahkan ke program yang dituju, yaitu tujuan SMK Negeri 2 Mandau. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah sepakat dengan visi dan misi sekolah kita tersebut, atau perlu kita rubah nantinya? Nah, untuk menjawab itu kita bisa menggunakan, ya, jadi untuk membantu kita dalam merumuskan visi sekolah, maka kita perlu mengidentifikasi dulu harapan kita terhadap murid-murid dan sekolah kita ke depannya dengan mengisi kalimat rumpang sebagai berikut. Jadi nanti saya berikan kertas Bapak Ibu isi sesuai dengan hati nurani. Jangan ngetek gitu ya. Nah, tadi kita kan sudah ice breaking itu. Saya sudah ice breaking tadi. Nah, setelah saya baca ice breakingnya, ternyata inovatif dari Bapak Ibu itu bagus-bagus semuanya. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Itu hasil dari nonton film yang dikasih. Ya. Sudah saya baca dan sudah saya foto tadi. Jadi ini dari fasilitator kami. Jadi kasih coba ditengok seperti apa kemampuannya. Oke Bapak Ibu, kita mengisi kalimat rumpang 1 dan 2 dulu ya. Perhatikan. Saya memimpikan murid-murid yang apa? Seperti apa Bapak Ibu? Saya ada buat nih. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, budi yang baik, dan ini saya kasih contohnya saja. Tapi jangan diikuti contoh saya. Oke Bapak Ibu, nomor 1, nomor 2, saya percaya bahwa murid adalah apa murid itu apa? Sesuai kita ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya berikan kertasnya. Izin Bapak Ibu Guru, kalau bisa diisi dengan memang sesuai dengan hati nurani pikiran Bapak Ibu semua, agar nanti kita bisa cross check apakah visi yang dibuat itu memang sudah menggambarkan dengan visi kita juga. Nah itu yang jadi kita berbasis riset, berbasis pengumpulan datanya betul-betul real. Jadi soal hasilnya nanti kita serahkan kepada kepala sekolah kita. Apakah rekomendasinya bisa diterima atau tidak, yaitu hak beliau. Yang kita lakukan sekarang adalah kita mencoba untuk menuangkan pikiran visi kita tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih Bapak Ibu.
Bapak Ibu satu kelas itu 2 soal ya. Itu Namanya apa nih? ya itu contohnya biasanya. Karena itu langsungnya dipikirkan kalau 5 menit sampai 4 soal saja. Ya, betul aja. Ya, dia masih 1-2 ya Bapak Ibu. Ya, satu kertas 2 nomor. Pak sambil dulu. Oke, baik Bapak Ibu, sudah nomor 1. Perhatikan clue-nya Bapak Ibu. Saya memimpikan murid-murid yang apa? Bapak Ibu inginnya anaknya seperti apa? Yang bagaimana? Yang kedua adalah saya percaya bahwa murid adalah, murid itu apa? Jadi saya percaya bahwa murid adalah sudah Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 34 dari Sa. Ya, masing-masing berpikir. Oke, mari Bapak Ibu. Jadi inilah yang saya rasakan ketika buat buku 1 ya sama teman-teman. Jadi kali ini visinya memang visi bersama di sini. Sudah?
Pak Ahmad Ramadan sudah pernah? Oke, kita lanjut ya. Sip, baca nomor 3. Lanjut. Ya, nomor 3. Di sekolah saya mengutamakan apa? Bapak Ibu mengutamakan apa? Nomor 4. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa ya nomor 3 itu saya jelaskan. Di sekolah saya mengutamakan, misalnya Bapak Ibu mengutamakan pendidikan karakter, atau Bapak Ibu mengutamakan pendidikan berbasis model TEFA, teaching factory. Bapak Ibu mengutamakan proses pendidikan yang menyenangkan, proses pembelajaran yang bagaimana. Bapak Ibu menginginkan seperti apa? Mengutamakan seperti apa? Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Misalnya mereka punya hak untuk belajar, dan saya juga harus memberikan layanan yang baik. Bisa juga mereka sadar betul bahwa murid harus dijadikan sebagai apa? Bapak Ibu mengisinya jangan pas di belakangnya linknya ya, karena nanti ditempel. Jadi kalau kurang kertasnya bilang saja. Betul. Iya, betul. Statement itu tidak ada yang salah. Jadi Bapak Ibu tolong secara hati nurani tanya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita ibu anak kita kayak gini. Coba Bapak uraikan apa yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Bapak Ibu mengutamakan anak yang seperti apa, siswa yang seperti apa. Next. Nomor 5. Saya dan warga sekolah yakin untuk sekolah sampai saya dan warga sekolah yakin untuk misalnya menjalankan perannya dan tugas sebagai seorang guru yang profesional. Kami harus memiliki kompetensi yang senantiasa perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan pelayanan pendidikan bagi murid-murid serta membantu kami dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang nomor 6, saya dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan berkolaborasi kita akan saling melengkapi. Itu bisa juga dengan membuat inovasi dalam pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran akan lebih disusun lebih baik. Itu bisa seperti itu. Bisa juga Bapak Ibu, saya dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan melakukan kegiatan komunitas belajar,
maka segala sesuatu aspek yang akan terjadi di sekolah bisa diselesaikan dengan baik sana. Bapak Ibu coba yang di dalam hati Bapak Ibu diutarakan. Baik, nomor 5. Saya dan warga di sekolah ini paham. Nomor 5. Saya dan warga sekolah yakin untuk, maksudnya itu Bapak dengan warga sekolah ini yakin untuk apa? Untuk mengembangkan sekolahnya kayak mana? Untuk menjalankan perannya sebagai apa? Atau misalnya gini, saya dan warga sekolah yakin untuk melakukan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid misalnya. Saya dan warga sekolah, kata warga sekolah itu kan mendominasi orang lain. Sementara tadi kan jelas kita di sini adalah individu personal kita gitu ya. Jadi saya yakin sekolah ini dan lebih baik. Saya yakin sekolah ini akan berubah. Karena kalau saya dan warga sekolah, bagaimana dengan apa yang kita harapkan tidak sepaham dengan apa yang mereka jalankan. Jadi, kalau misalnya itu, Ini kalian bantu Pak. Itu kalau makan, nanti kata-kata itu pakai bikin bawah, di dua itu kata-kata perempuan itu bawahnya lebih beda ya. ya, saya dan warga sekolah, berarti kan saya Makanya di bawahnya ada kolaborasi jadinya. mana? Ikutnya di bawah kami itu kolaborasi ada keluarga sekolah itu jadi kayak kolaborasi kan. Dan itu kan next point, Kita analisanya per nomor, jadi kita kalau satu nomor yang itu kita per nomor, karena ini kan harus satu, dia satu. Jadi kita fokus di nomor 5 sih ya, kita abaikan dulu itu pendapatnya ada di bawahnya itu saya kira bagaimana seseorang itu mengajar. Iya. Maksudnya warga sekolah dan warga sekolah kelas guru karena untuk melakukan kebaikan, untuk kemajuan, semua yang harus kita harus support. Kita nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa hanya guru aja. Iya benar. Kita juga perlu. Yang saya maksudkan adalah di sana kan ada kata dan itu sebuah kata penghubung. Betul. Di mana dua objek digabungkan menjadi satu. Sehingga saya dan warga sekolah, Nah, Yakin untuk apa? yakin untuk oke sayanya bersedia. Ya. Bagaimana dengan warga sekolah ini yang dengan pikiran mereka masing-masing? Coba dulu Pak ada apa? Ya, saya rasa jawaban seperti ini. Jadi yaitu pendapat kita untuk kelompok sekolah ini, saya seperti itu. Iya. Untuk Jawaban seperti ya, memang pendapat kita masing-masing, tapi untuk kelompok sekolah kita ini, untuk kita dan warga ini berita apa? Saya pendapat. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini itu kita observasi dulu pendapat warga sekolah lain gitu. Tapi kan kita sudah di depan tadi. Ada visi dan misi tadi yang Kan saya bacakan tadi. Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu sudah saya kasih ice breaking tadi tentang inovatif. Makanya artinya saya paham maksud Pak Ferry. Ya, saya paham tadi. Tapi Pak Ferry, walaupun Bapak tidak melakukan riset bagaimana, Bapak kan bisa menganalisa sekolah Bapak ini kebutuhannya seperti apa, bagaimana, dan warga sekolah Bapak itu seperti apa pada umumnya Bapak pasti tahu. Nah, itu dia jawabannya. bilang aja lah, ada saya yang menyatukan. Pak Ferry-nya saya bisa warganya dia Kalau nggak mau kan saya warga sekolah, saya kan bawa yang warga sekolah. apa itu Pak Ferry? Jadi kita ilustrasi kecil dulu misalnya. Kalau kita lihat itu ada bangunan berkala contoh, itu kan ada yakin untuk ya. Jadi analisa saya mungkin saya yakin itu bisa dibangun melalui komite ketika komite mau bergerak. Nah, apakah warga sekolah itu bisa menjalankan apa yang saya yakinkan ini? Bisa ikut menerapkan atas apa yang saya pikirkan ini kan gitu. Saya ketika muncul di sana, saya dan warga sekolah, berarti kan saya harus berkomunikasi dulu, bermusyawarah dulu terhadap warga sekolah.
untuk mencapai tujuan pembangunannya itu. Iya, betul. Dan visi itu Pak menggambarkan sesuatu yang akan kita tuju. Ya. Walaupun notabene-nya tidak bisa mengikuti analisa kita sendiri. Nah, visi tadi kan sudah ditampilkan. Nah, hari ini kita kan sedang menggodok lagi. Menggodok artinya, apakah visi yang ditampilkan tadi sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan clue atau pertanyaan yang muncul hari ini? Ketika itu sudah sesuai, berarti kategorinya baik untuk dilanjutkan. Nah, berarti kan kita abaikan dulu. Kenapa kita abaikan? Karena kita akan menarik kesimpulan dari poin item pertanyaan-pertanyaan ini. Kita simpulkan untuk kita sinkronkan dengan visi yang sudah kita paparkan tadi. Ketika dia sinkron berarti baik. Ketika banyak muncul bentangan-bentangan yang menantang, maka itu kategori tidak baik. Itu yang akan kita lakukan untuk perubahan-perubahan pada visi tersebut. Jadi Bapak isi dengan analisis itu Bapak. Sebenarnya gini Pak, ini kan jadi kita di sini kan meluangkan pikiran kita, ya. Ini kan kalau dalam visi ini kan ide kita yang kita keluarkan itu bagaimana membangun sekolah. Terlaksana nanti kan kita ada evaluasi, ya. Mana yang bisa terlaksana, mana yang belum. Kalau yang belum terlaksana, kita cari waktu yang lain. Jadi kalau memang terlaksana, kita harus mencari solusi juga. Misalnya dari dalam kredit, tentu harus ada solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi hari ini kita bukan mencari dirinya dulu, menyelesaikan masalah, tapi kita tuangkan diri kita sekarang, yang kita lancarkan. Nanti pelaksanaan nanti ini berulang program kita. Seperti ini program apa yang kita tuju. Nah, semua program yang sudah kita buat, yang kita rancang, belum tentu juga bisa terlaksana. Kalau nggak terlaksana, apa solusinya nanti kita pikirkan bersama. Kenapa seperti itu? Terima kasih. Cocok Pak. Ya nggak sesuai kan? Cocok. Kalau saya sebenarnya sama Pak Ferry, Pak. Harapan karena yang disampaikan Pak Ferry itu harapan saya. Aku bisa baca. Apa ya? Saya bersuara aku udah tahu itu. Aku udah tahu. Kita TSD. Sama guru agama bisa benar-benar masuk ke dalam saya. Makanya dia sampai ke belakang saya. Oke, sudah Bapak Ibu, baik, terima kasih. Nah, ternyata dalam menemukan visi kita ini terjadi diskusi, itu yang memang kita inginkan Bapak Ibu. Jadi kalau semuanya oke, itu tidak bisa. Memang harus ada diskusi. Jadi diskusi dan saling kolaborasi. Baik Bapak Ibu yang mau berbicara itu memang harus seperti itu. Jadi kita merasakan Sari tanya jawab supaya visi yang kita buat ini bukan visi Pak Andi, bukan visi Pak Ervina, bukan visi guru, tapi visi yang bisa visi semuanya, ya, untuk warga sekolah yang ada itu. Jadi kalau Bapak Ibu sadarkan fokusnya di saya, yakin warga sekolah bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil analisis Bapak Ibu dengan mempelajari hal-hal sebelumnya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup Bapak Ibu ya, kita boleh tempelkan ke depannya. Ya, sudah selesai ya. Nanti setelah itu baru kita baca. Pak, jangan dibaca, Pak punya si ada lagi di
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah mengumpulkan beberapa dari hasil kalimat penumpang yang kita punya. Nah Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, kita akan panggil 6 orang ke depan. Kita akan panggil 6 orang ke depan untuk membaca. Bapak Ibu hanya membaca di depan. Nanti setelah itu kita sama-sama mendengarkan ya Bapak Ibu. Baik, untuk kalimat penumpang soal nomor 1, saya mintakan nanti kepada Bu Liza, nomor 2 nanti Bu Riri, nomor 3 Pak Aden, nomor 4 Bu Yani, nomor 5 Pak Bob, nomor 6 itu Bu Dewi Puspa. Oke, baik, kita mulai dari nomor 1, saya persilakan. Ibu nomor 1. Dicabut aja Pak. Dicabut aja. Saya memimpikan murid-murid yang soleh, solehah, atau mulia, santun kepada orang tua, memiliki motivasi belajar yang tinggi, mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Oke, Bapak Ibu, kita dengarkan sama-sama. Saya memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah, berkarakter mulia, santun kepada orang tua, memiliki motivasi belajar yang tinggi, mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Tepuk tangan dulu. Mungkin bisa dicek langsung ke visi sekolah aja Pak. Yang pertama dari mana Pak? Di sekolah yang pertama. Gak usah diubah dulu lagi. Memang yang visi yang sedang dipakai sekarang. Nah, coba Bapak Ibu, saya bantu Pak Adi. Bagaimana Bapak Ibu yang visi sekolah yang SMK 2 Mandau dengan yang disampaikan teman kita tadi, apakah sudah tercantum di dalam visi sekolah ini? Sudah Pak, gratis. Sebagian. Coba, apa yang Bapak maksud tadi? Tidak semua. Potensi sudah. Santun. Kreatif, mandiri, mulia. Iya, berkarakter agamis berarti dia sudah masuk ke karakter mulia. Santun. Mandirinya belum ada Pak, mandiri. Mandiri, mandiri. Mandiri itu mampu beradaptasi kalau sini ya. Ya, dengan perkembangan zaman berarti dia termasuk dengan potensi yang akan dikembangkan dia. Ya. Apa lagi? Yang soleh, solehah. Itu ada. Saya ulangi lagi ya Bapak. Saya memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah, Agama.
Bagaimana kalau di sini? Profesional itu juga masuk. Adaptasi, motivasi anak itu gimana? Adaptasi dari perkataan adaptasi. Kan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Motivasi apa? Iya. Motivasi yang tinggi. Iya, kita kesana ya. Masih belajarnya Pak. Iya, sesuai dengan perkembangan zaman dan sama. Lanjut. Setelah itu mandiri. Mandiri di sana sudah ada? Profesional masuk. Iya, di situ dia. Terus Kreatif. masuk ke sana juga di profesional terus Inovatif. sama. Dan mampu memaksimalkan potensi yang ada. Iya. Itu saja ya Pak ya. Oke. Ada yang perlu diganti katanya atau Bapak Ibu sesuai dengan misalnya kan Pak Andi berkarakter agamis itu diganti lah kayaknya terlalu apa kali gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Profesinya itu loh Pak Andi, Nah. motivasi dari termasuk di sini. Tapi kalau bisa nggak bahas sederhananya itu ya motivasi kalau bisa. Jangan profesional itu Profesional di bidangnya mau kita ganti jadi apa? bagusan ini sih profesional iya iya sih. Nanti di sini Kalau ini kondisi oke lah. kayak agamis tadi kan dia mencakup Kita lihat misinya ya. Ini misinya. Nah nanti misinya kan menyiapkan lulusan agamis. Nanti di bawah masuk satu. Dua, menyiapkan peserta didik yang memiliki sifat yang santun, ada yang santun dalam mulia gitu. Nanti kita susun di situ. Tapi kita harus dapatkan misinya dulu. Kalau bisa bahasa misi ini tidak usah panjang-panjang, tetapi dia sudah ada di sana. Ada itunya Bu, ada pentingnya juga di misi itu harus mengarah ke profil pelajar Pancasila. Ya, di sana apa saja ada anak mulia, ada kritis, kreatif, mandiri dan sebagainya. Oke, kita sudah oke? Deal? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Baik, nomor 2 silakan tadi siapa nomor 2? Hah? Iya, diganti aplikasinya. Iya. Untuk kalimat numpang ya Pak Andi. Nomor 2, saya percaya bahwa murid adalah aset berharga yang akan membentuk masa depan yang cerah. Itu benar tuh, bagus tuh. Boleh tepuk tangan Bapak? Betul. Betul. Ya. Ya. Aset berharga. Betul. Itu benar sekali. Oke, tadi Anda percaya bahwasanya murid adalah aset berharga. Apakah di visi ini sudah ada masuk ke sana? Oh, ya, oke betul. Next, lanjut ke nomor 3. Silakan Pak Den. Wah ini kayaknya yang dipilih Pak Den yang bagus. Warna apa Pak Den? Terserah. Ini kayaknya punya guru bahasa Inggris nih. Nomor 3. Di sekolah saya mengutamakan suasana kelas senyaman mungkin, heart to heart, agar PPM berjalan dengan baik. Berarti yang menginginkan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Oke, apakah di visi tadi sudah ada Bapak Ibu yang diinginkan oleh guritan itu? Apakah mau diganti peduli terhadap lingkungan itu menjadi apa?
Iya. Bapak Ibu peduli terhadap peserta didik setuju nggak? Tapi menurut saya jangan hanya pada peserta didik, pada semua yang lain itu. Berarti lingkungannya kan? Iya, siswa saya tambah di peserta didik. Berarti misinya nanti ke sana. Oke. Bapak Ibu kantor diingat itu misinya ke sana nanti membuat buku satu ke sana nanti. Kontekstual. Oke. Bapak Ibu lihat lagi kembali apakah sudah cocok? Oke. Kita ke nomor 4. Bapak Ibu ada yang mau memasukkan ke saya catat dulu ya. Mau memasukkan. Memasukkan. Siapa yang mau memasukkan? Murid di sekolah saya sadar betul akan pendidikan bahwa berguna untuk menjamin masa depan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan berguna untuk menjamin masa depan. Berarti target misinya itu dia bukan hanya nasional aja, tapi internasional ya. Karena kan dia menginginkan ke masa depannya. Bisa jadi anaknya tidak selamanya berada di Indonesia atau nasional, jadi dia berada di internasional. Tapi Bapak Ibu saya menginginkan kalau bisa misi kita ini berubah sedikit saja. Jadi jangan yang gimana ya, nanti sama-sama dia akan kita besar. Atau ada yang bertanya atau dan saya catat Bapak Ibu. Oke, baik terima kasih Bu Yani. Lanjut Bapak Ibu nomor. Oh tahun kalian? Iya, atau tahunnya kita hapus ya? Baik, untuk nomor 5 bisa mendorong dan membuat siswa yang mampu bersaing dan mempunyai SDM yang unggul di bidangnya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Balikan lagi Pak. Kita lanjut nomor 6. Saya dan warga di sekolah ini paham bahwa kita bisa karena terbiasa, kita bisa karena mau belajar, kita bisa karena kita bersama. Oh sih, berarti kolaborasi. Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah kalimat rumpang untuk menuntut kita membuat visi kita. Nah, pertanyaannya tadi adalah apa yang perlu kita tambahi dan kita cross check Bapak Ibu. Silakan. Iya, boleh. Jadi apa yang kedua? Kalau disingkatkan enggak berarti tidak ada perubahan, hanya meningkatkan saja. Kalau nasional itu kita cakup ya karena regional itu kan budaya. Nasional itu saya juga belajar. Ya, regional itu uang memang kalau nasional itu mencakup ya gitu ya. Ingat Bapak Ibu, kita ada kerjasama sama siapa? Kementerian Korea Selatan. Iya benar. Kita bekerjasama dengan UNICEF, International Cultural Federation, Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Jadi maksud Bapak nasional maupun regional, yang regional itu berarti Asia. Iya. Regional itu berarti Asia, Asia. Enggak, ini kan yang baru kami terbitkan tahun semalam gitu. Maksudnya tahun ini kan kami belum ganti.
karena buku satunya itu habisnya di 37-24. Nah, betul. Oke, yuk, Pak Ferry kayaknya mau ngasih saran ini ya. Itu perkembangan zaman tuh, kalau menurut saya itu dihapuskan ya. Dunia usaha kita kan, dunia ini mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Kok zaman ini kita masih SMK namanya. Dan profesional zaman nggak masuk tuh. Bapak Ibu setuju? Kita ganti. Apa? Mampu mana? Iya. Bukan, sudah masuk nih di profesional kita udah masuk loh. Perkembangan zaman itu masih kita ikutin namanya profesional. Kalau profesional itu mah ahli di bidangnya loh. Iya. Itu loh, kita memang ahli di bidang kita kan. Iya. Gak mungkin jurusan listrik ahli di bidang komputer. Iya, tapi perkembangan zaman itu Pak maksudnya digitalisasi gitu Pak. Sama profesional kita sudah mengikuti perkembangan zaman loh. Yang sudah kita padatkan di misi-misi jangan kita lebar-lebar apakan gitu loh. Nanti di misi baru kita panjang-panjangkan silakan untuk target kita. Gitu. Tahunnya pun jangan 2024. Pak, karena Bapak bilang tadi di industri dia pasti ada berjiwawirausaha. Berjiwawirausaha koma. Itu kan nggak ada. Berjiwa usaha itu apa namanya usaha sendiri Bu. Ini dunia usaha. Kita kan memang langsung kita sama dengan kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri gitu loh. Mau dengan dunia Kita kan belum tentu nama dari sini kan berwirausaha itu gitu. Masih banyak yang bekerja dengan perusahaan-perusahaan itu gitu. Oke. Menurut saya, tadi Dicatat aja Pak. Iya. Oh itu jadi tapi kalau saya kalau dunia usaha itu dunia kerja Oke, tadi Pak Lubis apa tadi Pak masukannya dari syarat beradaptasi dan berkolaborasi dengan dunia usaha. beradaptasi dan berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Iya, benar. Saya tanya dulu Pak, nanti ya, nanti ke sana. Ya. Oke, lagi Bapak Ibu ada lagi masukan yang lain? Ayo Bapak Ibu. Pak Rahmat, Pak Ferry. Satu lagi masih 2000 apa itu ini ya? Oh 2024 ya. Di sama diri kita terus pakai kalau di 2024 jadi terus sama kita. 2024 diganti. Tahun 2024 diganti. Dihapus tidak menggunakan tahun. Dihapus ya. Jadi sekarang kita diri Pak Lubis tidak menggunakan tahun. terus sampai tahun ya selama kita. Bu Widi, tolong catat ya yang dibilang tadi. Dihapus. Tidak dipakai, dihapuskan tidak dipakai. Oke, lanjut lagi. Pak Ferry. Saya pernah dengar penyusunan visi-misi disusun bersama, dan saya pernah dapat masukan dari pengawas senior Bapak Pak Rahman menyampaikan bisa tidak visi misi itu cukup satu baris. Ya, 2 kata betul. Itu satu. Nah, satu baris itu nggak perlu nanti kurangnya. Nah itu lagi. Sehingga di situ sampai hari ini juga saya masih berpikir begini. Satu baris itu bagaimana? Nah, itu. Jadi kalau boleh saya minta dari rekan-rekan, mungkin pesan itulah yang kita godok bersama. Visi satu baris itu bagaimana? Jadi bukan berarti layar atau halaman itu dilebarkan sehingga tercipta dalam bentuk satu baris. Itu bagaimana? Jadi mari kita buat itu hanya dalam satu baris. Mungkin saya hanya menyampaikan itu saja karena sampai hari ini saya sendiri belum mampu menjawab dan beberapa rekan saya tanya juga yang mari kita godok gitu. Mungkin itu atau penyampaian saya. Terima kasih. Ya baik, terus Bapak Ibu saya mau bertanya, Bapak Ibu kita mau sampai jam berapa? 12 pas? 12 pas. Baik, saya mau jawab pertanyaan Pak Ferry, jawabannya benar karena juga saya sudah sudah di pelatihan dengan pengawas senior. Memang dia tidak boleh banyak, dia satu baris. Dia 12 kata Pak Ferry, 12 kata, bukan baris, 12 kata.
diciptakan dari satu hari. Dan sebenarnya Pak Haji juga sudah belajar di membuat visi, bukan nanti setelah kita masukkan ini nanti dibuat apalagi diskusi lagi. Apakah kalau menurut saya memang saya pribadi karena saya seorang penulis juga, seorang memang banyak kata-kata yang gak efektif dan efisien. Contoh saya aja, kalau saya bisa bicara ngomong, yang terdepan itu gak perlu sebenarnya. Nah, menjadi lembaga pendidikan aja langsung. Jadi yang terdepan kata dalam-dalam itu gak perlu. Kata dengan dan di semuanya itu, nah itu yang pada akhirnya sih kalau kita mau nanti ya Pak, karena yang terdepan itu coba kalau misalnya kita hapus sebenarnya. Nah, menjadi lembaga pendidikan, menyiapkan menjadi lembaga pendidikan yang menyiapkan, itu kan. Nah, lulusan nggak perlu langsung. Nah, contoh misalnya, contoh misalnya, jadi kadang-kadang karena kan kita kan lulusan, jadi beberapa kata sebenarnya, tapi nanti ya diterima masukannya tadi, jadi sebagian kan ada notulen tadi, baru nanti seperti pengantar saya nanti, karena kita juga terbatas oleh waktu, karena kita sebenarnya 210 menit, nanti baru didiskusikan lebih lanjut Pak. Jadi dari saya Pak. Lanjut lagi Pak. Baik Bapak Ibu, paham saya Pak. Jadi kita lebih banyak kata mubazir di sana. Tapi itu pun kan hasil dari yang semalam. Itu saya kata Bapak Ibu, ketika membuat semalam, mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu, tapi kita sudah tahu cara membuat visi-visi dengan seperti ini. Dan ternyata untuk menjawab pertanyaan Pak Ferry, bisa Pak Ferry mau sebarang kita bisa buat. Nah, bisa jadi kita begini, menjadi lembaga pendidikan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di dalamnya ada kreatif, agamis, bertambah kepada Tuhan Yang Esa, inovatif, semua di sana. Nah, itu bisa kayak gitu satu contoh, jadi melaksanakan sekaligus. Masuk ya Pak ya. Iya. Itu contoh. Ada apa kan? Nah, yang saya maksudnya ini seperti itu. Jadi dari kata yang sedikit di dalam sebuah kalimat itu dan mencakup seluruh aspek yang ada untuk mengajar sekolah itu. Iya, oke. Baik. Oke. Baik, Bapak Ibu ada lagi pertanyaannya? Satu lagi Pak nih. Ya. Jadi kalau kita dulu buat sama-sama, ini kan menarik sebenarnya kita membuat visi-visi anak lainnya di bawah bersama dengan kepala sekolah kita cari kepala yang memutuskan. Jangan nanti kepala sekolah yang buat, ya nanti wakil yang buat. Jadi ini kan lembaga ini milik kita bersama. Jadi kalau dapat ide bersama, kita tuangkan dalam visi-visi kita sehingga dapat sama-sama untuk punya tanggung jawab, sama-sama untuk memajukan sekolah dan pendidik untuk bangsa dan negara. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi dalam di TGP ini ya, coba kita kembangkan betul-betul dan dalam pertemuan yang lain kita bentuk sesuai dengan keinginan kawan-kawan sehingga kita sama-sama menjalankan. Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Lubis, besok ya Pak Ahmad ya. Besok itu saya akan tampil kembali Pak mengenai tentang program kurikulum, salah satunya menampilkan visi dari guru penggerak ini. Dan kita berharap besok sudah difinalisasi karena dia berasal dari buku 1 dan kesimpulan. Baik Bapak Ibu, nah ada lagi pertanyaan? Oke, Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat ya demi untuk memajukan anak bangsa ya. Ya, Oke, baik Bapak Ibu, berarti tadi kan sudah mendapatkan visi kita kan di sekolah kita, maka visi sekolah kami adalah kita bisa isikan ke sini. Cuma dari karena masih ada catatan itu, saya belum berani menuliskan. Kenapa? Kalau ada pas di sini, biasanya kan ketok palu tuh, dan itu ada Pak Andi, itu baru kita tuliskan di sini Bapak Ibu ya. Dan itulah pertama imajinasi tentang siswaku di masa depan, ya Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah identifikasi sebuah visi. Saya sudah buatkan dengan visi kita tadi itu. Nah, dengan tindakan tersebut diharapkan visi tersebut itu memang harus ke sini. Bapak Ibu, ada satu saya mau menjelaskan hasil dari ini itu nanti videonya akan saya kirimkan. Ternyata pengawas sekolah pembina kita, pengawas sekolah binaan kita itu merupakan seorang fasilitator dari guru penggerak. Jadi semalam ketika Bapak Kepala Sekolah observasi kinerja PNM Pak, itu ditanyanya saya langsung, Pak Andi, visi Bapak ini kan apa sudah mengarah ke profil pelajar Pancasila? Lah
Lantas saya jawab, iya Bu, kalau tidak ada halangan tanggal 6 saya EPI 2. Langsung kasih tepuk tangan. Mantap Pak Andi, semangat, selamat, itu yang saya inginkan. Jawabannya menggunakan kanvas Pakja bisa, atau pakai atap bisa. Nanti kalau ada waktu kita belajar tentang pembuatan itu Bapak Ibu. Bisa memfasilitasi. Iya, Bapak Ibu ya. Jadi visi kita itu harus mengarah ke sana. Nah ini prakasa perubahannya dengan menggunakan kanvas Pakja, nanti ada beberapa item. Nah inilah yang akan saya ajarkan untuk pertanyaan yang juga sama tadi itu, Bu, siapa namanya? Bu Riza, yang menginginkan, terus ada lagi yang bilang pembelajarannya harus menyenangkan. Jadi itu dari visi tadi itu kita turunkan menjadi visi dan juga sebenarnya maka muncullah prakasa perubahan. Kita mau melaksanakan prakasa perubahan seperti apa? Contoh, dari visi yang sudah saya bahas sebelumnya, maka prakasa perubahan itu adalah mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti caranya kita akan cari di tempat yang lain atau tempat yang untuk kita belajar kembali. Saya katakan, Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan? Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana kita mengadakan pembelajaran yang menguntungkan kedua belah pihak, untuk gurunya ataupun muridnya? Ya Bapak Ibu, jadi bukan semata-mata kita yang menentukan. Bapak Ibu nanti ketika kita belajar tentang disiplin positif atau budaya positif sekolah, Bapak Ibu di sana nanti akan melihat seperti apa saya mengajar, seperti apa saya memberikan pembelajaran, dan seperti apa saya melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Itulah makanya saya berikan video motivasi dari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lihat tadi guru-guru yang mengajar tadi di video motivasi tadi itu, di situ Bapak Ibu terpukul. Oh berarti saya seperti ini ngajarnya. Itu dia Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu saja saya sampaikan pada siang hari ini. Nanti kita akan melaksanakan sesi perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Seperti apa yang kita lakukan nanti itu, kita akan kupas habis di pertemuan kita saja seperti yang dibilang sama Pak Ludisan itu. Karena tidak bisa kita habiskan di sini untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena memang materinya banyak. Jadi Bapak Ibu, itu saja yang saya dapat sampaikan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada, pas. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan nilai terpedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kepada Bapak Andi Suparjo SPDGL yang telah memaparkan paparannya mengenai visi yang merupakan menjadi judul dari presentasi pada siang hari ini. Untuk sesi berikutnya itu adalah tanya jawab yang tadi telah kita laksanakan bersama berbarengan dengan presentasi beliau. Maka kita lanjut berikutnya itu arahan ataupun kesimpulan dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Andi Suparjo SPDGL kepada Bapak Anju dan Bapak Andi, silakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas partisipasinya yang luar biasa, dan memang ini menjadi pembahasan yang serius. Dan memang kalau visi itu kita punya bersama, itu rasanya kalau kita ke sekolah itu kita selalu terpampang, itu saya berkontribusi, saya juga ikut rapat, jadi itu milik kita gitu. Jadi kalau di sekolah saya di SMA Negeri 1 itu kita logonya sudah kita ganti. Kenapa kita ganti? Karena memang tidak representasinya tidak sesuai lagi gitu dengan kearifan lokal, budaya lokal dan sebagainya. Dan ketika saya lihat logo itu, kalau lagi buat surat atau lagi lihat surat SPT, saya senang karena di situ juga ada pemikiran saya, ada saran saya. Jadi itulah Pak Andi. Kalau Pak Andi saja yang membuat visi itu, ya itu milik visinya Pak Andi. Tapi kalau kita seperti ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita ketika datang ke sekolah itu merasa bahwa itu adalah mimpi yang harus kita capai bersama. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi. Pak Andi luar biasa, salah satu CDP yang terbaik, yang aktif, yang pintar dan smart. Dan saya berharap dengan peran beliau sebagai wakafur di sekolah ini, karena kata mentor saya masih muda Bapak Ibu, umur saya masih 32. Mentor saya bilang bahwa
kurikulum itu saya juga di kurikulum tapi belum jadi kewakanya gitu. Saya masih membantu kurikulum. Kurikulum itu adalah dapurnya atau otaknya dari sekolah. Jadi bagaimanapun sekolah itu bisa bagus atau tidaknya itu kurikulumnya. Dan saya berharap sekali Pak Andi dalam pendidikan guru penggerak ini bisa, karena saya jujur saya orangnya kritis Bapak Ibu. Saya kalau nggak suka dengan program itu saya nggak mau ikut. Jadi saya bukan karena saya jadi PP saya mengatakan guru penggerak saya senang nggak. Saya banyak ikut program pemerintah yang salah satu yang saya senangi salah satu ini pendidikan guru penggerak. Saya sudah baca modulnya karena selalu saya seorang akademik juga Bapak Ibu. Saya lihat bahwa pendidikan guru penggerak ini benar-benar diseriusi. Pak Andi ini diajar oleh 3 orang, PP, Fasil dan instruktur. Kami saja PP itu sampai 4 kali pembekalan. Ini saja sedang pembekalan Bapak Ibu. Padahal kita sedang bertugas. Jadi pemerintah rasa-rasanya nggak mau program guru penggerak ini sia-sia gitu. Dan saya percaya bahwa niat baik pemerintah dalam konteks walaupun ada kritik kepada PMN, ya itu hal yang wajar. Yang namanya pendidikan itu pekerjaan yang abadi Bapak Ibu. Saya pun mengkritik PMN. Kenapa? Saya suka nulis karena kebijakan yang tidak berdasarkan SKP saya nggak bisa menembakkan cepat-cepat karena ya susah gitu. Tapi ya gimana? Dari sisi ada program yang bagus seperti guru penggerak ini saya ikut. Sampailah saya juga mantan guru penggerak, mantan CGP yang saya sudah lewati dan sekarang jadi PP. Dan saya rasa saya guru favorit Bapak Ibu di SMA saya, padahal saya aslinya killer. Dan itu kenapa Bapak Ibu? Pandi, karena saya mengikuti guru penggerak. Dan pada tahun 2002 kemarin saya mendapatkan reward diadakan survei 300 siswa di SMA saya. Siapa guru paling kamu favoritkan? Maka nama saya yang keluar Bapak Ibu. Dan itu jujur karena saya menerapkan pendidikan guru. Salah satunya adalah model restitusi. Nanti ada kami pelajari bisa dibagi di Kombel tadi. Lalu pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya guru sejarah, nggak bisa guru sejarah itu hanya ceramah saja. Dan semua itu Bapak Ibu kalau kita terapkan Bapak Ibu itu akan berdampak ke kita sendiri gitu. Dan saya berharap Pak Andi juga bisa karena Pak Andi guru penggerak pertama ya. Nah bisa berbagi kan kombelnya sudah ada, bisa dijadikan kombel materi-materi pendidikan guru penggerak bisa dijadikan materi di kombel. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak atas semuanya bantuannya membantu CGP saya. Semoga kita doakan Pak Andi bisa jadi CGP yang dengan lulus terbaik. Terima kasih. Selamat siang ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memaparkan hasil daripada proses pada siang hari ini. Semoga kiranya apa yang sudah kita laksanakan tadi menjadi pengetahuan tambahan bagi kita sebagai audiens, termasuk juga ke pengembangan pengetahuan bagi saudara kita yaitu Pak Sutarjo. Demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Dengan demikian maka kegiatan diakhiri. Sebelumnya saya menyampaikan sedikit pantun penutup walaupun dari pesan seseorang. Di atas dahan burung cendrawasih membuat sarang di pagi hari. Cukup sekian dan terima kasih. Kapan-kapan berjumpa lagi. Udara juga boleh jadi si anak orang juga boleh jadi anak sendiri. Teman kita guru penggerak untuk kita kapan lagi.
Demikian penutup dari saya selaku protokol pada kegiatan presentasi hari ini. Semoga kiranya kegiatan ini membawa berkah bagi kita semua. Dengan berakhirnya Pak tadi, maka berakhir pula kegiatan pada siang hari ini. Maka MC yang ini menyatakan kegiatan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.